lilin-lilin kecil, ajarku memahami kasih-Mu yang telah Kau nyatakan bagi hidupku. Oh Yesusku, Juru Selamatku. Di malam yang gelap, bintang gemerlap, kasih-Mu menerangi dunia. Alam raya semesta menyambut hadir-Mu, begitupun hatiku menyembah. Sungguh besar kasih setia-Mu Bapa, hingga Kau karuniakan Yesus bagiku. Segala yang ada padamu ku percaya, Engkaulah ya Tuhan, pribadi yang mengasihiku. Di malam yang gelap, bintang gemerlap, kasih-Mu menerangi dunia. Alam raya semesta menyambut hadir-Mu, begitupun hatiku menyembah. Besar kasih setia-Mu Bapa, hingga Kau karuniakan Yesus bagiku. Segala yang ada padamu ku percaya, Engkaulah ya Tuhan, pribadi yang mengasihi. Segala yang ada padamu ku percaya, Engkaulah ya Tuhan, pribadi yang mengasihiku. Glory, glory, glory. Glory, glory.
Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Alam-alam gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Panggilan beribadah. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ia hadir di tengah kita. Marilah kita berhimpun dan menyembah Dia, Tuhan kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Mari kita menyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Cahaya abadi dari Allah Bapa, tentara berwujud di dunia. Anak ilahi berbalutkan lampin, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Saudara, kita memulai ibadah malam Natal ini dengan satu pengakuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gereja, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Bersama bersyukur
bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putra. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Mari saudara kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami mau kembali menyediakan hati pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, untuk kembali merenungkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Sehingga pada malam Natal ini Tuhan, kami bukan hanya bergembira dan bersukacita bersama keluarga kami. Kami bukan hanya sekedar mengikuti ibadah online di rumah kami, tapi kami juga boleh mengalami sesungguhnya Natal itu di hati kami masing-masing. Sehingga dalam situasi apapun, bahkan dalam kemelut kehidupan kami tetap mampu
merasakan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu yang sudah Engkau berikan di dalam peristiwa Natal itu. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati kami di dalam kami membaca, mendengarnya, merenungkannya. Biarlah dengan penuh sukacita, biarlah kami punya hati seorang hamba untuk mau merenungkan firman itu serta melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikannya. Biarlah dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini, firman-Mu yang diberitakan menjadi berkat bagi kami semua. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap mendengarnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdiri. Injil Tuhan kita diambil di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mereka yang mau dengan setia memelihara dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang kehidupan mahasiswa teologi di asrama. Mahasiswa teologi pada umumnya kalau akhir bulan doanya itu kenceng sekali, karena mereka hanya bisa makan nasi dan sayur atau paling tidak ngutang di kantin. Makanya doanya biasanya di akhir bulan, "Ketuklah pintu hati orang tua kami supaya mereka bisa memberi lebih bulan ini." Dan betul saja, ternyata hari ini karya ajaib Allah terjadi. Seorang mahasiswa asal Sumatera Utara tiba-tiba mendapat kiriman satu panci makanan khas daerahnya, yaitu sangsang. Tahu ya, saudara, sangsang
daging babi yang dipotong kecil-kecil, dimasak dengan bumbu khas. Itu makanan yang sangat sedap disantap kalau malam Natal atau Tahun Baru. 1 panci dikirim, luar biasa. Karena itu ketika teman-temannya tahu dia mendapat kiriman 1 panci sangsang di akhir bulan, maka seluruh asrama menjadi sahabat dia. Tiba-tiba semua orang menyapa dia, "Hai Bang, hai Lai, sahabatku." Mereka berkata dalam hati, semoga Tuhan menggerakkan hatinya. Dan benar saja saudara, Tuhan menggerakkan hatinya. Sebelum kuliah, sebelum berangkat, dia berkata kepada teman-temannya, "Hai teman-teman, semua nanti pulang kuliah beli nasi sebanyak-banyaknya. Kita akan makan sangsang malam hari ini." Haleluya. Mahasiswa berangkat kuliah dengan penuh sukacita. Mereka pulang beli nasi sebanyak-banyaknya, lalu berkumpullah mereka di sekitar meja makan, dan doa makan dibawakan dengan kusuk oleh sang pemilik sangsang sepanci ini. Dia berdoa, dia bersyukur orang tuanya masih mengingat dia, dan begitu amin diucapkan, mahasiswa sudah mulai maju. Dan ketika tudung saji dibuka, ternyata ada bau yang tidak menyenangkan. Sangsang itu sudah basi. Maklum dikirim dari Sibolga, jalan darat. Tapi mahasiswa teologi pantang menyerah. Mereka diajar untuk tetap kuat dalam segala keadaan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka membawa sangsang itu ke dapur, lalu menambahkan air dan garam, dipanaskan, diaduk-aduk. Terus mereka lakukan itu sambil berdoa, "Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Hilanglah kuman-kuman, hilanglah penyakit dari sangsang ini." Cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Mahasiswa teologi juga diajari mengantisipasi kedatangan Kristus kembali. Itu sebabnya mereka bersiaga. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil piring bleki, anjing kesayangan ibu asrama. Di piring bleki diletakkan sangsang itu, dan dengan mesranya mereka memanggil, "Bleki, Bleki makan." Tumben biasanya akhir bulan mereka menatap Bleki, "Kapan kau kupotong?" Kali ini mereka menawarkan makanan sangsang. Tidak menunggu waktu yang lama, dengan sekejap Bleki menyantap sangsang itu sambil dipantau oleh mata para mahasiswa apa gerangan yang akan terjadi dengan Bleki. Ternyata sangsang habis tuntas. Bleki mengibas-ngibaskan ekornya untuk minta lagi, tapi mereka berkata, "Cukup, kini giliran kami yang makan." Mereka langsung menyerbu sangsang itu, dimakan dengan nasi yang masih hangat. Nikmatnya bukan main, rasanya sorga menaungi asrama. Setelah mereka makan, perut kenyang, hati gembira, mereka mengucapkan terima kasih kepada pemilik sangsang itu. Lalu mereka masuk ke kamar masing-masing. Angin sepoi-sepoi masuk ke dalam kamar, datanglah rasa ngantuk. Dan ketika mereka bersiap untuk tidur, tiba-tiba terdengarlah suara ibu asrama, "Bleki! Bleki mati!" Mendengar ini, saudara mahasiswa mulai gelisah. Mereka goyang kanan, goyang kiri. Beberapa dari mereka mulai buang air besar, mulai muntah-muntah. Mereka berteriak, "Tuhan tolong!" Rasanya kini berganti suasana dari gembira menjadi suasana mencekam. Tapi tepat jam 10 malam, semua penyakit hilang seketika. Setelah mereka tahu Bleki mati ditabrak mobil, bukan karena sangsang.
Saudara, inilah yang dinamakan kekuatan rasa takut. Rasa takut itu bisa menyerang kehidupan manusia dan mempengaruhi segala apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Makanya sekarang gampang saja kan saudara, ketika orang menyebar rasa takut, maka orang bisa meraih pengikutnya. Ketika rasa takut itu dijadikan senjata, maka dengan mudahnya orang bisa mempengaruhi kehidupan orang lain dan mengubah kehidupan orang lain. Dan ini terjadi di seluruh kehidupan kita, saudara-saudara. Dalam politik, dalam kehidupan berbangsa negara seperti itu kan, yang dimainkan ketakutan-ketakutan. Bahkan juga saudara-saudara di dalam kehidupan agama-agama yang dibangun dari rasa takut untuk meraih pengikutnya. Rasa takutnya apa? Ada neraka, ada penderitaan, ada sakit, ada rasa tidak diberkati dan sebagainya. Dan itulah yang dijadikan kemudian senjata untuk meraih pengikut, untuk sekelompok orang dan sebagainya, saudara-saudara. Makanya bahasa media mengatakan bad news is good news, katanya. Semakin buruk berita, semakin menakutkan berita, maka disitulah uang akan berdatangan. Berita itu menjadi viral dan mendatangkan keuntungan bagi media, saudara-saudara. Nah, menyadari saudara-saudara betapa hebatnya rasa takut itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Inilah yang mau kita renungkan pada malam hari ini, bahwa sebenarnya rasa takut adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Rasa takut sebenarnya membuat kita bisa menghindari bahaya. Rasa takut sebenarnya bisa membuat kita waspada dan membuat kita sadar akan terbatasnya kekuatan kita. Tapi berbeda ketika rasa takut itu menghantui sedemikian rupa, maka ketakutan itu membuat kita tidak nyaman dan terganggu. Ketika ketakutan itu mengganggu sedemikian rupa, maka kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita menjadi orang-orang yang emosional, baperan, sulit tidur, dan akhirnya kesehatan pun terganggu. Dan bahkan ketakutan pada akhirnya bisa menjauhkan kita dari Tuhan, bisa membuat jarak antara kita dengan Tuhan semakin jauh. Itu sebabnya sekali lagi ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang begitu dibiarkan, dia akan merongrong kehidupan kita baik secara spiritual maupun jasmani. Sebab itu berita Natal menjadi relevan bagi kehidupan kita saat ini. Berita Natal juga lekat dengan rasa takut manusia. Malaikat datang dan berkata kepada Zakaria dan Elisabet, jangan takut. Mereka berpuluh-puluh tahun menantikan kehadiran anak. Malaikat berkata, jangan takut kepada mereka. Malaikat juga berkata kepada Yusuf dan Maria, jangan takut. Di mana mereka sedang galau, mereka sedang bingung apa yang harus dilakukan ketika Maria mendapatkan kabar dari malaikat bahwa dia akan segera mengandung. Bagaimana dengan status mereka yang sebagai tunangan belum menikah? Memang tunangan pada waktu itu boleh tinggal satu rumah, saudara, tapi belum boleh berhubungan intim. Ya, jadi dengan mengandungnya Maria, ini merusak segala rencana mereka, membuyarkan apa yang sedang mereka rencanakan, rumah tangga yang bahagia, pernikahan yang indah. Dan ini sekejap mata berubah semua ketika malaikat Tuhan mengatakan dia akan mengandung bayi Mesias. Dan malaikat berkata, jangan takut. Dan malaikat juga berkata kepada para gembala di kota Bethlehem, jangan takut, karena Tuhan memilih mereka
untuk menjadi pembawa berita kelahiran Mesias. Ya. Jadi seputar berita Natal isinya jangan takut, jangan takut, jangan takut. Peristiwa Natal lekat dengan kehidupan manusia yang dipenuhi dengan rasa takut. Dan bacaan ini malam ini khusus kita akan melihat bagaimana kepada para gembala itu malaikat berkata jangan takut. Sebab bagaimana mereka tidak takut, mereka hanyalah orang kecil, mereka wong cilik. Mereka merasa tidak layak dijumpai oleh malaikat Tuhan. Bagaimana mereka tidak takut, hidup mereka ditempa oleh berbagai persoalan hidup. Bagaimana mereka tidak takut, hidup mereka penuh dengan berbagai kekurangan. Tetapi hari itu mereka yang bukan siapa-siapa, mereka yang sering dipandang sebelah mata, mendengar apa yang dikatakan malaikat Tuhan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari saudara-saudara kita merenungkannya bersama-sama. Besok adalah Natal. Yang jelas Natal tahun ini jelas berbeda. Natal yang paling berbeda di sepanjang kehidupan kita merayakan Natal, ya. Mungkin nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mengenang, ya tahun 2020 pernah ada Natalan yang berbeda. Mungkin rekaman ini, tayangan ini akan diputar lagi nanti di masa depan. Nah, kita melihat ya, kita pernah Natalan yang berbeda, yang tidak seperti biasanya, saudara. Karena itu, apakah di dalam hati kita saat ini masih ada ketakutan, keraguan, kebingungan, ataupun merasa bahwa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan? Mungkin kita takut menghadapi masa depan seperti Yusuf. Mungkin kita takut menghadapi gunjingan orang seperti Maria. Bahkan mungkin kita merasa takut dan tidak layak seperti para gembala yang dijumpai malaikat. Belum lagi ketakutan-ketakutan kita dengan situasi pandemi yang belum berakhir. Kita makin khawatir dengan tingginya jumlah penderita COVID-19 di Indonesia, bahkan di kota Bandung. Kita mulai mendengar orang-orang terdekat kita juga terpapar. Yang sebelumnya kita mendengar ya hanya baca di berita, hanya lihat di TV, di internet, ya. Tapi sekarang kita mulai melihat tetangga kita, saudara kita dan sebagainya. Bahkan warga gereja kita, saudara-saudara. Dan kita mulai bertanya, kapan giliran saya mungkin yang kena? Apakah kita harus kena dulu, saudara? Ini membuat kita kalut dan gamang, saudara. Oke, vaksin sudah ada, vaksin nanti dalam jangka panjang juga akan tersedia lebih banyak dan seterusnya. Tapi apakah nanti pembagiannya menimbulkan kekisruhan atau tidak? Apakah efektif atau tidak? Dan kapan kita bisa beribadah lagi di gereja seperti dulu? Semua ini saudara-saudara ada dalam kehidupan kita sekarang. Anda dan saya berpotensi kehilangan sukacita dan damai sejahtera pada Natal ini. Nah, kalau kita mulai kehilangan sukacita dan damai sejahtera, lalu apa artinya Natal buat kita? Natal tidak akan berarti apa-apa jika para gembala yang ketakutan itu tetap takut dan tidak mau keluar, tidak mau melangkahkan kakinya untuk menyampaikan kabar baik itu. Ya. Kita bersyukur gembala-gembala itu mampu mengatasi rasa takutnya. Keyakinan suara malaikat dan pujian yang diberikan malaikat itu
mengubah suasana takut di hati mereka menjadi keyakinan, menjadi keberanian bagi mereka untuk mereka melangkahkan kaki untuk memberitakan kabar itu. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera akan hadir ketika ada keberanian di dalam diri kita untuk melawan rasa takut dan rasa khawatir itu dengan mempercayai bahwa kabar sukacita itu ada. Kata jangan takut itu yang diucapkan malaikat tentu bukan hanya sekedar kata-kata penghiburan atau sekedar simpati kepada orang yang sedang galau. Kata jangan takut artinya bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu peduli, Tuhan itu bersamamu, Tuhan itu Immanuel di dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya membiarkan ketakutan terus tumbuh dalam hidup kita tidak akan pernah membawa manfaat apapun. Sekali lagi, justru itu akan membuat jarak kita antara Tuhan semakin jauh. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengatasi rasa takut, mari semakin dekatkanlah diri kepada Tuhan. Senantiasalah membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih intim lagi dengan Tuhan. Mau merenungkan, bersedia merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kalau dengan firman itu rasanya orang lain yang kena, bukan saya. Ini kecenderungan kita, saudara. Gimana kita mau bertumbuh kan? Dengar firman sama suami, sama istri, ketika firmannya menyindir, cubit-cubit sebelahnya pasangannya ya. Tuh dengar. Ya. Kita sering begitu, saudara. Ketika mendengar firman yang keras dari mimbar tentang pelayanan, kita melirik penatua, melirik majelis. Tuh dengar. Padahal saudara itu harusnya direfleksikan ke dalam kehidupan kita. Malah ditujukan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara, hanya dengan membangun keintiman dengan Tuhan, mau bersedia merefleksikan firman-Nya dalam hidup kita, maka ketakutan itu akan diubahkan menjadi keberanian, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadilah seperti para gembala yang berani melangkahkan kaki menjumpai Sang Mesias yang lahir itu untuk menemukan damai sejahtera yang telah datang untuk semua umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening buat kita. Seorang anak telah lahir untuk
yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam Natal ini, bahwa kami boleh diingatkan bagaimana ketakutan itu akan membuat diri kami semakin jauh dengan Tuhan, akan menghalangi kami untuk bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Tapi kami sadar Bapa bahwa tidak ada hidup kami yang bebas dari rasa takut. Hidup kami penuh dengan berbagai keterbatasan. Kami selalu memiliki keraguan. Manakala kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu atau masa depan yang belumlah jelas bagi kami. Itu sebabnya di malam Natal ini mampukan kami Tuhan untuk mampu seperti para gembala yang mampu mengatasi rasa takut, karena telah yakin, karena telah percaya bahwa di dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan, Tuhan menolong, Tuhan hadir bersama kami untuk menyertai dan selalu memberkati kehidupan kami hari demi hari. Pada malam ini Tuhan, kami juga mau saling mendoakan. Kami teringat mereka yang sakit, mereka yang di dalam pergumulan juga. Kami mau menyerahkan kehidupan mereka juga semua dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan
memberkati, memberikan mereka kekuatan, sehingga di dalam masa-masa yang tidak mudah, mereka tetap mampu merasakan anugerah Tuhan yang indah. Berkati pengobatan, berkati apapun upaya-upaya secara medis, biar semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kekuatan dan kesembuhan mereka. Kami juga berdoa malam hari ini ya Tuhan, biar setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Biar keluarga-keluarga di gerejamu ini boleh senantiasa bertumbuh untuk lebih lagi mengenal Tuhan, untuk lebih lagi mampu menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan untuk pelayanan gerejamu di dalam masa pandemi yang belum usai ini. Biar setiap rencana, program, agenda-agenda kegiatan ke depan boleh tetap dijalani dengan baik. Walaupun dalam segala keterbatasan, tapi biarlah jemaat-jemaat Tuhan juga boleh tetap mampu terlibat, boleh tetap mampu mensupport dan mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi di gereja ini Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan untuk kebaktian online dalam masa raya Natal ini, baik kebaktian Natal esok hari, kebaktian tutup tahun, juga semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati setiap pelayan ibadah dan juga setiap jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah, supaya Natal tahun ini benar-benar juga mampu kami hayati dengan baik. Kami serahkan juga kehidupan bangsa negara kami, upaya-upaya pemerintah menangani pandemi. Begitu juga untuk aparat-aparat negara yang sedang bekerja keras juga untuk memberikan keamanan, kenyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan juga berkati supaya dengan ketegasan, dengan bijaksana mereka mampu mengatasi segala persoalan dan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan yang telah memberi kita hadiah terbesar, yaitu hidup yang kekal. Di dalam Mazmur 30 ayat 4-5 dikatakan, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jemaat dapat mentransfer persembahan ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana kami bisa sama-sama merayakan malam Natal walaupun dalam keadaan yang berbeda. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini ya Tuhan, di mana saat ini juga kami akan mempersembahkan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu. Biarlah apa yang kami berikan ini ya Tuhan bisa menjadi berkat juga buat orang-orang di sekeliling kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, bantu kami mengingat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, agar kami dapat merasakan nyanyian para malaikat, sukacita para gembala yang Engkau pakai untuk membawa berita sukacita itu. Tutuplah pintu kebencian, pintu-pintu dendam, perselisihan, sakit hati yang ada di dalam diri kami masing-masing, supaya kami mampu membuka pintu cinta kasih bagi orang lain. Biarkan kebaikan itu ada di dalam diri kami, ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, sehingga dalam suasana dan kondisi yang sulit sekalipun, kami tidak pernah kehilangan semangat untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami bersama keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami mau sejenak merasakan kehangatan bersama orang tua kami, anak-anak kami, suami atau istri kami, atau siapapun yang bersama kami beribadah malam ini. Kami mau ya Tuhan menyerahkan kehidupan kami, pergumulan kami, kesulitan-kesulitan kami, terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Sehingga dengan itu ya Tuhan, kami beroleh kekuatan, kami beroleh sukacita untuk melanjutkan setiap karya, setiap tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam Natal yang boleh kami peringati di rumah kami masing-masing hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami rasakan. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita masih berada di dunia yang gelap dan dingin. Dunia yang masih diselimuti oleh virus yang memporak-porandakan hidup manusia, yang memunculkan krisis, penderitaan, kerusuhan dan kekerasan di berbagai penjuru bumi. Namun demikian, percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah kasih-Nya mencairkan hati kita yang beku karena dirudung ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang dingin dan gelap ini dengan tetap berpengharapan dan dengan hati yang bersyukur.
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap bersamamu kini dan selamanya. Haleluya. Amin.